على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أما بعد. Bapak dan rekan-rekan yang terhormat, kita lanjutkan belajar bersama membaca tafsir penjelasan daripada surat Al-Baqarah. Kita mulai dari lanjutan ayat yang ke-40. Bagi teman-teman punya aplikasi Android, tafsir dan semisalnya, bisa dibuka dari mula ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. Allah Ta'ala berfirman, wahai Bani Israel, wahai anak-anak Israel, ingatlah oleh kalian nikmatku yang telah aku limpahkan kepada kalian, dan penuhilah janji kalian kepadaku, maka aku akan penuhi janjiku kepada kalian, dan hanya kepada akulah kalian hendaknya takut. Ayat ini, teman-teman, merupakan paragraf baru menjelaskan kepada kita tentang peringatan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang Bani Israel. Bani Israel, teman-teman, disebutkan di sini oleh Syekh atau ahli tafsir, dan disebut dengan Bani Israel adalah anak-anaknya daripada Israel. Bani adalah bentuk jamak daripada ibnun. Kita ada fulan, ibnu fulan. Ibnu itu artinya anak lelaki. Tetapi bentuk jamaknya nanti pluralnya dalam bahasa Arab dikaki menjadi bani. Berarti artinya anak-anak, keturunan, cucu. Itu dalam bahasa kita. Dan yang dimaksud dengan Israel di sini adalah Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Satu-satunya nabi atau di antara nabi yang punya nama lebih dari satu adalah Nabi Yaqub alaihissalam. Beliau disebut dengan Yaqub dan juga disebut dengan Israel. Disebut dengan Israel. Dan seluruh para nabi tidak memiliki banyak nama. Rata-rata semua para nabi punya nama hanya satu saja. Adam, Nuh, Idris, Saleh, Hud, Sulaiman dan seterusnya. Semua nabi punya nama satu, kecuali dua nabi saja. Ini Nabi Yaqub satu, dan kedua Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad perlu punya nama bukan dua, lebih. Dalam hadis Sahih Bukhari beliau mengatakan, ana Ahmad, ana Muhammad, ana Ahmad, ana al-Mahdi, ana al-Khasyiyah dan seterusnya. Belum memiliki banyak nama. Nah, kembali kita kepada Israel, beliau adalah Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Nabi Yaqub alaihissalam, di mana beliau adalah ayahnya dari seorang nabi pula. Siapa itu? Nabi Yusuf alaihissalam. Yakub dahulu tinggal di Syam, tinggal dulu di Palestina, kemudian punya anak yang banyak, di antaranya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Dan ayahnya juga seorang nabi, yaitu Nabi Ishaq alaihissalam. Dan ayahnya lagi, atau buyutnya, juga seorang nabi. Siapa itu? Khalilur Rahman Ibrahim alaihi assalam. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW pernah memuji Nabi Yusuf. Dalam hadis Sahih Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, Al-Karimu Ibnul Karimu Ibnul Karimu Ibnul Karim. Ada seorang Nabi yang mulia. Dia adalah anak daripada Nabi yang mulia. Anak dan lagi dari Nabi yang mulia, dan buyutnya juga Nabi yang mulia. Siapa maksudnya? Yusuf ibn Yaqub, maksudnya Israel. Dan yang ketiga, ibn Ishaq ibn Ibrahim alaihi assalatu wassalam. Saya pahami, teman-teman? Nabi yang dimaksud Israel di sini adalah Nabi Yaqub alaihissalam. Adapun makna Israel itu diambil dari bahasa Ibrani atau bukan bahasa Arab. Dari dua kata Isrun, yang kedua adalah Ilun. Isrun maknanya adalah abdun. Sebutkan di sini oleh Syekh, makna Isrun adalah abdu, hamba. Adapun Ilun, Il itu adalah nama daripada Allah SWT. Jadi Israel adalah nama
daripada hamba yang taat kepada Allah. Itu mana Israel. Walaupun belakangan digunakan oleh keturunannya Yahudi dan mereka membentuk sebuah negeri yang kita sebut dengan Israel. Ya, itu adalah penamaan bagi mereka saja. Tetapi terlepas dari kezaliman, kerusakan dan kekacauan yang mereka bikin di muka bumi, namun nama Israel telah kembali kepada Nabi Yakub alaihi assalam. Ini satu nama yang sama, tetapi dua makna atau komponen yang berbeda. Satu di timur, satu di barat. Tidak sama ya, Pak? Tidak. Baik. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil anak-anaknya Israel. Siapa maksud anak Israel di sini? Yakni keturunan daripada salah satu anak daripada Nabi Yakub. Ada yang mengatakan dia adalah keturunannya dari Yahuda. Nabi Yakub itu punya anak banyak. Beliau punya istri sebagai ahli sejarah mengatakan beliau punya istri 4. Ya, di 4 istri itu melahirkan jumlah anak totalnya 12. Satunya adalah 2 itu adalah Nabi Yusuf dengan saudaranya Benyamin. Ya, adapun yang 10 lainnya itu dari 3 ibu yang berbeda. Makanya kita tahu bersama bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam punya saudara yang banyak, ya, yang itu nanti akan bersujud kepada beliau ketika beliau sudah menjadi Al-Aziz atau salah satu menteri pertahanan pangan atau ekonomi di Mesir. Lalu semuanya datang ke Mesir, lalu mereka bersujud di hadapan Nabi Yusuf alaihi assalam. Nah, salah satu saudaranya ini, teman, namanya adalah Yahuda. Yang itulah nanti yang menjadi cikal bakal keturunan orang-orang Yahudi. Keturunan Yahudi. Nah, kita kembali kepada ayat. Allah memanggil wahai anak-anak Nabi Yakub. Ingatlah oleh kalian nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Apa maksud nikmat di sini, teman-teman? Beragam keterangan daripada ahli tafsir. Apa yang dimaksud dengan nikmat? Di antara untuk nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat banyak berikan kepada Bani Israel. Ya, kalau Syekh di sini menyebutkan di antaranya Bani Israel itu adalah bangsa yang sudah diberikan karunia banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dilebihkan di antara suku-suku atau kabilah-kabilah yang hidup sezaman dengan mereka. Nanti akan datang ayat-ayat bagaimana perincian tentang bagian nikmat Allah kepada Bani Israel. Allah pernah menyelamatkan Bani Israel dari kejahatan Fir'aun semasa di Mesir. Ya, Bani Israel diselamatkan daripada Fir'aun. Ya, kemudian Fir'aun ditenggelamkan, pernah diturunkan manna dan salwa. Ya, beragam nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Nah, di antara nikmat yang paling besar itu adalah nikmat mengenal Islam. Nikmat mengenal Islam itu agama yang diturunkan kepada para nabi. Nah, ini di antara mana. Kemudian kata Allah, wa aufu bi ahdi, ufi bi ahdikum, dan hendaklah kalian memenuhi janji kalian kepadaku, dan aku akan penuhi janjiku kepada kalian. Apa maksud janji di sini, teman-teman? Maksud janji di sini adalah, jadi mereka berjanji akan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, berbuat kekufuran, tidak melakukan kesyirikan. Kemudian mereka akan membenarkan adanya kedatangan Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengenai kedatangan Nabi Muhammad SAW, teman-teman, ini sudah sentaro di kalangan Ahlul Kitab, terkhusus Bani Israel Yahudi. Jadi Nabi Muhammad, berita beliau tentang Nabi Muhammad, tentang para sahabat, sifat-sifat umat beliau, itu sudah lengkap keterangannya di dalam kitab-kitab mereka. Bani Israel itu kenal sekali dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, kenal kali dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi yang disayangkan, mereka tidak memenuhi janji itu. Yang sebelumnya mereka berjanji, kalau datang Muhammad nanti, maka kami akan beriman kepadanya. Kami akan mengikuti agama Muhammad dan kami akan menyatakan diri untuk berbaiat masuk Islam. Ya, dan itu mereka tunggu.
Ditunggu. Kenapa? Karena ini adalah berita daripada kitab-kitab mereka. Dalam Taurat, di dalam Zabur, itu disebutkan berita Nabi Muhammad SAW. Dan kata para ulama, tidak ada seorang nabi pun yang pernah hadir di muka bumi kecuali mereka mengabarkan kepada umatnya tentang informasi akan datang seorang nabi penutup daripada seluruh risalah kenabian, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayang, amat disayangkan, orang Yahudi justru berbalik ke belakang ketika mereka mengetahui Muhammad yang ditunggu nabi penutup daripada risalah kenabian itu bukan dari suku mereka, bukan dari Bani Israel, tapi dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Dan ini bentuk kekufuran mereka orang Yahudi. Orang Yahudi itu faham sekali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah sebutkan di dalam ayat lain tentang sifat mereka, bagaimana mereka begitu detailnya mengenal Nabi Muhammad. Alladzina atainahumul kitaba, orang-orang yang telah kami beri Alkitab. Maksudnya apa? Taurat dan juga Zabur dan juga Injil yang masih original ya, sebelum terjadi tahrif dan distorsi penyimpangan. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abana'ahum. Mereka kenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Kita kenal anak kita, Pak. Kenal sekali tentunya, Pak. Tabiat, perangai, kesukaan, kapan dia marah, kapan dia sedih, kapan dia ngambek, kapan dia semangat. Itu kan detail pengetahuan kita tentang anak kita, ya, Pak. Detail. Nah, Allah memberikan perumpamaan analogi seperti itu. Saking fahamnya orang Yahudi tentang Nabi Muhammad. Kenapa? Karena beritanya saya taruh di dalam kitab-kitab mereka, nabi-nabi mereka mengabarkan, dan mereka sudah berpesan satu dengan yang lain. Nanti kalau datang Muhammad, maka kita beriman kepadanya. Dengan harapan apa, Pak? Muhammad dari keturunan orang Syam, dari Bani Israel, bukan keturunan Arab. Namun harapan tidak seperti yang diinginkan. Ternyata Nabi Muhammad adalah dari orang Arab. Akhirnya mereka kufur. Dan salah satunya kisah yang disebutkan oleh para ahli sejarah, yaitu Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab, teman-teman, dia adalah salah satu pemuka Yahudi, orang yang faham dengan kata Nabi Muhammad. Kenapa Huyai bin Akhtab ketika dia di Madinah, ini mereka orang Yahudi itu kan ada di Madinah, apa sebabnya itu? Mereka menunggu kedatangan Nabi, di mana ciri-cirinya dia akan datang di tahun tertentu, zaman tertentu, kemudian munculnya nanti di negeri yang gersang, banyak bebatuan dan banyak pohon-pohon kurmanya. Tentu tidak ada lain, kota ini adalah kota Madinah, ya, di kota Madinah. Jadi mereka sudah berkumpul, Pak, dari Syam datang ke mana? Ke Madinah. Ngapain, Pak? Nunggu Nabi terakhir. Ya. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW sudah hijrah dari Makkah ke Madinah, dan tentunya sudah ada delegasi dakwah, Mus'ab bin Umair sudah berdakwah ke orang Ansar di Madinah. Lalu detik-detik kedatangan Nabi SAW, mereka menunggu dengan girang dan bahagia. Kenapa? Menunggu kedatangan Nabi Muhammad. Setelah sampai ada yang diwayati yang sampai manjat tempat yang tinggi, ya, kayak rumah yang tinggi atau pohon-pohon yang tinggi, menunggu Muhammad. Ketika Huyai bin Akhtab ini melihat Nabi Muhammad dan wajahnya adalah memang dia memang itu adalah Muhammad sifatnya, namun saya dia adalah orang dari keturunan Arab. Lalu dia mengatakan, demi Allah, saya akan tetap memusuhinya sampai ke darah dan habis. Artinya Huyai bin Akhtab tahu ini Muhammad ini. Kawannya, saudaranya tanya, apakah benar dia? Iya, katanya dia, ya benar ini dia. Tapi apa motifmu? Apakah kamu mau Islam atau tidak? Katanya, demi Allah, saya akan benar-benar menjadi oposisi musuh dengan Muhammad sampai titik darah habisa. Siapa itu, Pak? Huyai bin Akhtab. Memilih jalan ke neraka, ya, ketimbang mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Huyai ini, Pak, dia adalah mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena putrinya adalah salah satu daripada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Siapa nama istri Nabi yang putri dari Yahudi? Sofia bintu Huyai radhiyallahu anha, seorang yang taat beribadah, ya, dan begitu cinta kepada Islam dan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia masih Islam. Tapi apalah daya, mertua justru
menjadi orang yang bermusuh dengan kita. Nah inilah yang Allah katakan di dalam ayat ini, penuhilah janjiku, janji kalian kepadaku. Ya, apa itu maksudnya? Dengan kalian bahwasanya kalian akan beriman dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Ufi bi'ahdikum, maka saya akan penuhi janjiku kepada kalian. Apa maksudnya nih, Pak? Kata Abu Aliyah di dalam tafsir, dalam sampai disebutkan oleh Hafidz Bukathir, itu Allah akan ridho kepada aku, akan ridho kata Allah kepada kalian, dan aku akan masukkan kalian ke dalam surga. Ini adalah balasan sesuai dengan kesepakatan. Iya, reward hasil itu bahkan sesuai dengan kesepakatan. Mereka sudah berjanji, ya sudah sepakat menyatakan kesetiaan kepada Allah SWT. Kalau datang Muhammad, kami akan beriman kepada Muhammad. Akan tetapi mereka disuruh kufur. Kemudian apa kata Allah? Wa iyaya farhabun, dan hendaklah kalian kepadaku saja merasa takut. Kata Syekh di sini, ikhshawni wa la takhshaw ghairi. Hendaklah kalian takut kepadaku dan jangan takut kepada selainku. Ya. Ayat ini teman-teman, ini permulaan berbicara tentang kaum Yahudi, terkhusus anak-anak daripada Nabi Yakub alaihi salam. Dan ayat seterusnya akan menjelaskan tentang bagaimana peringatan Allah kepada mereka, ya, kepada orang-orang Yahudi. Walaupun ayat ini, Bapak, teman-teman yang terhormat, berbicara tentang spesifiknya orang-orang Yahudi, tapi juga pelajaran untuk kita sebagai umat Islam. Ya, walaupun ayat berbicara tentang orang Yahudi, Pak, tapi pelajarannya untuk kita juga. Jangan sampai kita mencontoh mereka. Nah, kaidah yang disebutkan oleh para ulama tafsir, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang menjadi pelajaran, menjadi poin pelajaran di dalam ayat-ayat dalam Al-Quran itu adalah makna keumuman, bukan karena sebab khusus daripada ayat itu diturunkan. Bisa jadi ayat itu diturunkan tentang orang munafik, tentang Abu Lahab, tentang orang Yahudi, tentang Nasrani, tetapi ada pelajaran yang boleh kita ambil daripada pesan-pesan yang dibawa oleh ayat. Baik. Kemudian berikutnya kata Allah, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum, dan hendaklah kalian orang-orang Yahudi beriman kepada apa yang telah aku turunkan, yang dimana berita yang aku turunkan itu membenarkan informasi yang telah ada di antara kalian. Maksudnya informasi tentang kitab-kitab yang ada di antara kalian. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalil. Jangan kalian jual ayat-ayatku dengan harga yang rendah, harga yang murah. Ya, jangan jual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Kemudian kata Allah SWT, wala takunu afwan wa antum manzatu musaddiqan lima ma'akum wala takunu awwala kafirin. Berimanlah kepada apa yang telah kuturunkan kepada kalian, yang membenarkan informasi yang ada di kitab-kitab kalian, dan jangan kalian menjadi orang yang pertama kufur kepada Allah, kepadanya. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun, dan janganlah kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah, ya, dan hanya kepadaku kalian bertakwa. Di ayat yang kedua ini, yang berikut ini teman-teman, ayat 1, Allah memerintahkan kepada mereka orang Yahudi, hendaklah kalian beriman kepada apa yang aku turunkan, ya, di mana hal yang aku turunkan itu maksudnya adalah Al-Quran telah membenarkan informasi yang ada di dalam Alkitab sebelumnya. Ya. Apa maksudnya diturunkan oleh Allah SWT? Hanya Al-Quran. Di Al-Quran turun memberikan informasi yang banyak kemiripannya dengan informasi yang ada di kitab-kitab sebelumnya. Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, itu informasinya itu Pak cocok dengan Al-Quran. Ya, semuanya Pak. Terutama adalah masalah-masalah usul. Karena seluruh para nabi dan rasul agama mereka satu, itu agama Islam. Di atas agama mengesahkan Allah dalam hal ibadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah, dan tidak boleh membuat kesyirikan. Ini adalah fondasi agama seluruh para nabi. Makanya para nabi dan rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad seluruh muslim. Apa dasarnya, Pak? Ini. Fondasinya mereka di atas tauhid. Dan syariat memang berbeda-beda. Syariat berbeda-beda. Umpama masa dahulu ada puasanya itu, umpama ada yang puasanya dengan cara diam, nggak bicara. Itu puasa itu Pak di masa dulu. Itu ibadah Pak.
Salah satu ibadah orang dahulu puasa, di mana orang Islam hari ini juga puasa, tapi terkadang ada cara puasa itu yang berbeda. Di antara mereka syariat umat terdahulu, puasa itu diam Pak, nggak ngomong. Dan itu berat loh, berat tak? Coba di antara teman-teman, siapa yang hari ini nggak ngomong? Ada nggak? Ngomong dari Pak? Pasti ngomong, nggak bisa. Apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu paling nggak bisa udah ngomong Pak. Paling nggak bisa. Iya, sebagian ahli psikologi mengatakan ibu-ibu itu punya bahasa sekian ribu kata lebih besar daripada kata ucapan kalimat yang ada bapak-bapak. Ibu-ibu nggak bisa ngomong. Nah, ini syariat umat dulu Pak. Puasa namanya sama-sama puasa, tapi prakteknya berbeda. Salatnya, kita salat, umat dulu juga salat. Tapi syariatnya, caranya berbeda. Syariat berbeda, namun pada usul agama sama. Nah, salah satu usul agama yang sama yaitu akan adanya kedatangan Nabi Muhammad SAW. Ini semua agama sama, Pak. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, semua mereka mengabarkan kepadanya akan datang Nabi Muhammad SAW. Akan datang seorang Nabi terakhir nanti, penutup di sana kami. Dan kalau datang muncul dia di zaman kalian masih hidup, maka berimanlah kepada mereka. Dan ini seluruh para Nabi dan Rasul mengabarkan, termasuk Nabi Isa. Ya. Nabi Isa alaihissalam memberikan isyarat dalam surah As-Saff. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil. Karena ketika Isa putra Maryam berkata, wahai anak-anak keturunan Israel, ya, ini Rasulullah ilaikum. Aku adalah seorang Rasul yang Allah utus kepada kalian. Jadi mereka bisa mengajak kepada beriman kepada aku sebagai Rasul. Bukan sebagai anak Tuhan, apalagi Tuhan. Musaddiqan lima baina yadai. Yaitu yang aku membawa berita-berita dari langit yang membenarkan informasi yang ada di kitab-kitab sebelumnya. Kemudian kata Nabi Isa, wa mubashshira bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nah, ini menjadi poin kebutuhan kita di ayat ini. Dan aku juga memberikan kabar gembira kepada kalian akan datangnya seorang nabi yang hadir setelahku. Ismuhu Ahmad. Namanya adalah Ahmad. Siapa Ahmad di sini maksudnya, Pak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad punya nama bukan lebih dari satu. Lebih dari satu. Walaupun demikian ayat ini justru dipelitikan oleh orang Ahmadiyah membenarkan ajaran mereka, mazhab mereka yaitu mazhab Ahmadiyah. Adanya seorang nabi, adiknya Nabi Muhammad. Namanya adalah Mirza Ghulam Ahmad. Ini ayatnya. Ini namanya salah paham, Pak. Ya, atau paham yang disalahkan. Mana benar, Pak? Salah paham ya? Salah paham. Baik. Nah, Allah SWT mengatakan di sini, hendaklah kalian beriman kepada apa yang aku turunkan. Ini kepada Al-Quran. Iya, dengan diutusnya Muhammad, kalian wajib beriman, wahai Bani Israel. Jangan kufur. Kata Allah, kenapa? Karena Muhammad datang membawa informasi membenarkan apa yang ada dalam syariat-syariat kalian. Sama. Ada bedanya, Pak, dalam sisi apa? Dari sisi agama. Ya, semua agama para nabi dan rasul di atas agama yang satu. Itu agama Islam. Wala takunu awwala kafirin bih. Tapi dan janganlah kalian justru menjadi orang yang pertama kufur. Menjadi pertama kafir kepada apa? Ketika kebenaran Muhammad nampak. Diutusnya Muhammad, turun Al-Quran, Muhammad diutus. Maka kalian jangan menjadi orang pertama kafir. Iya, kenapa demikian, Pak? Karena orang Yahudi ini, Yahudi Bani Israel secara umum, dan juga orang-orang Kristen Nasrani dahulu mengikuti Nabi Isa, ya, di atas agama Tauhid, mereka adalah orang yang paling cerdas dan yang paling tahu tentang apa? Tentang validasi kebenaran Nabi Muhammad SAW. Sebelum orang Arab mengetahui tahu tentang Muhammad. Orang Arab, termasuk orang musyrik Makkah, dulu Quraisy di Mekah, Quraisy, kemudian orang Ansar di Madinah, orang-orang suku Aus dan Khazraj, mereka nggak kenal mengenal, nggak tahu informasi tentang Muhammad. Nggak tahu, Pak. Kapan tahunya itu? Setelah Nabi SAW mendeklarasikan bahwasanya beliau adalah Nabi utusan Allah. Adapun orang Yahudi telah tahu, telah mengenal tentang Nabi Muhammad SAW. Harusnya apa? Harusnya orang Yahudi adalah menjadi generasi manusia pertama yang membenarkan risalah Nabi Muhammad. Kenapa? Sudah cukup informasi dan data itu. Validasinya sudah akurat, Pak. Iya, sebelum orang Quraisy, orang Aus dan Khazraj di Madinah kenal dengan Nabi Muhammad. Orang Arab pun tidak kenal dengan Muhammad. Mereka tidak kenal mengenal dengan itu. Kenapa? Risalah terputus. Mereka tidak tahu dengan datangnya Nabi Muhammad.
Nah, orang Yahudi sudah kenal kita Nabi Muhammad, jadi justru mereka yang mengingkari yang pertama kali. Maka Allah mengatakan di sini, wala takunu awwal kafirin. Jangan justru kalian menjadi yang pertama mengingkarinya. Artinya kalian menjadi orang terdepan. Ajak tuh orang-orang Arab itu untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Harusnya ya Pak, tapi ternyata tidak. Sampai ada hadis yang mengatakan orang Yahudi itu saking bangganya Pak, bahwasanya akan datang Rasul Nabi Rasul terakhir, dia pernah berbangga kepada apa? Kepada orang-orang Arab, bahwasanya kami akan memerangi kalian setelah munculnya Muhammad. Orang Arab nggak tahu siapa itu maksudnya Muhammad. Ngerti orang mereka. Kenapa nggak ada informasi? Nah, orang Yahudi dan juga orang Nasrani mereka sangat detail validasi pengetahuannya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan, "Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila." Dan jangan kalian mengganti atau menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Ya, dengan harga yang murah. Apa maksudnya ini, Pak? Kata para ulama tafsir, ini orang-orang Yahudi, mereka mengganti atau menjual ayat-ayat yang ayat Allah dengan harga yang murah, maksudnya mengganti hukum-hukum Allah demi kepentingan mereka, demi kepentingan hawa nafsu atau tokoh-tokoh mereka. Siapa pelakunya, Pak? Pelakunya adalah para robi-robi Yahudi. Robi-robi itu kayak kalau di agama Kristen kayak pendetanya, Pak. Kalau di agama kita kayak tokoh-tokoh, mungkin ajengan, kiai, ustadz, gitu Pak. Itulah bahasa kitanya. Nah, robi-robi Yahudi itu Pak, tokoh-tokoh Yahudi yang terkhusus tokoh agama, mereka adalah orang yang paling jahat dan bajingan dalam urusan ini Pak. Kenapa? Karena mereka berani mengganti ayat-ayat Allah demi kepentingan mereka. Demi kepentingan apa? Kemaslahatan mereka. Contohnya apa? Contoh, mereka berani menghalalkan riba di mana riba itu sebelumnya haram. Riba itu Pak di seluruh syariat haram. Seluruh syariat mengharamkan riba. Faham riba Pak ya? Riba itu secara kasarnya mengambil manfaat daripada akad sosial atau pemberian sosial yang kita berikan. Kalau saya umpama menjamin Bapak uang 1.000 rial contohnya. Ya, dengan syarat apa? Kembalinya nanti bulan depan 1.000 rial. Tetapi saya memberikan akad kepada Bapak, kalau Bapak pinjam 1.000 rial, syaratnya Pak harus pinjamin saya motor atau pinjam saya mobil. Nah, gitu. Ya. Karena kita butuh Pak, ya otomatis tentu dipinjamin. Iya, dipinjamin. Nah, mengambil manfaat motor tadi Pak atau mobil tadi itu di mana Pak? Atau praktek lain, kalau meminjam 1.000 nanti tanggal bulan depan kembalinya 1.100 rial Pak. Kalau 1 juta berarti 1.100.000 Pak kembaliannya. Nah, kelebihan ini Pak disebut dengan riba. Disebut dengan riba. Nah, orang Yahudi dalam agama Yahudi riba itu haram Pak. Tetapi mereka praktekkan riba itu haram hanya untuk para syurafa mereka, para tokoh-tokoh mereka. Tapi untuk kalangan awam, orang-orang miskin, para duafa yang lemah, orang yang papa, itu riba itu berlaku Pak, boleh berlaku riba. Tapi kalau untuk tokoh-tokoh mereka enggak boleh Pak, haram. Ini haram ini bro, enggak boleh kita riba. Gitu. Contoh yang lain, mereka berani mengganti hukum rajam dengan cambuk. Dahulu di orang Yahudi Pak kalau berzina, lelaki yang sudah nikah berzina dengan wanita yang sudah nikah, maksudnya sudah berumah tangga, hukuman dalam Taurat dirajam sampai mati. Itu hukumannya Pak. Nah, cuma mereka ini melihat, oh kalau rajam itu kayaknya terlalu keras. Nah, apa caranya? Ganti hukum. Dari rajam sudah cukup cambuk saja, diganti cambuk. Ya, mereka ganti. Dan ini adalah kebiasaan orang-orang Yahudi. Dulu ada seorang sahabat di masa Nabi SAW. Sahabat ini adalah awalnya Yahudi, pendeta Yahudi yang masuk Islam. Siapa itu? Abdullah ibnu Salam. Abdullah bin Salam teman-teman adalah pendeta Yahudi, ahlu kitabnya Yahudi. Beliau hafal kitab Taurat, faham mengerti sekali tentang kitab Taurat. Ketika Nabi SAW ketika dia masuk Islam, maka terjadi kegaduhan di kota Madinah, di mana Yahudi laki-laki dengan Yahudi wanita berzina, sudah menikah. Lalu dihadapkanlah kepada Nabi SAW. Nabi SAW menjadi pemerintah, pemerintahan Islam di kala itu. Lalu mereka berhukum kepada Nabi SAW. Dipanggillah Abdullah bin Salam, kemudian dipanggil
rabi-rabi Yahudi tadi, pendeta-pendetanya, sama orang yang mau dihukum. Gitu. Kemudian Nabi bertanya kepada mereka, mana Taurat? Didatangkanlah Taurat yang masih ada di tangan mereka. Lalu Nabi bertanya, apa hukum yang kalian dapatkan tentang hukum tentang wanita yang berzina, yang muhsan, yang sudah menikah? Kata mereka, hukumannya cukup dicambuk. Gitu. Kemudian, baik, datangkan Taurat, coba dibaca. Dibawalah Taurat, kemudian dibaca sisi yang tidak mengenai hukum tadi. Ditutup ayat kena rajam dengan jarinya. Lalu Abdullah bin Salam keluar dari dekat Nabi Sallam, dia mengatakan, kadzabu hadzal Yahud. Wahai Rasulullah, ini orang Yahudi, ini pendusta ini. Coba lepaskan jari Anda. Ternyata di kitab Taurat itu tertulis bahwasanya hukum bagi pezina laki-laki dan wanita sudah menikah dirajam sampai mati. Lalu ditegakkan hukum rajam. Maksud saya apa, Pak? Demikianlah pendustanya Yahudi. Mereka mengganti-ganti ayat-ayat Allah SWT dengan hukum dengan sesuatu yang murah, harga yang murah. Apa maksudnya? Demi meraih kepentingan bersama, agar mereka diakui, dihargai oleh pengikut-pengikutnya, follower-followernya. Dan ini adalah kejahatan orang-orang Yahudi. Maka Allah katakan yang ini, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Jangan kalian beli, kalian ganti ayat-ayatku, kalian jual murah ayat-ayatku dengan apa? Dengan sesuatu yang dah. Wa iyaya fattaqun, dan kepada kula kalian hendaknya bertakwa. Baik. Kemudian berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, wala talbisul haqqa bil batil. Dan kalian campur adukkan antara yang benar dengan yang batil. Ya, antara yang benar dengan yang batil. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan kalian menyembunyikan kebenaran padahal kalian mengetahui. Ayat ini masih tentang Bani Israil, teman-teman. Allah mengingatkan mereka, jangan campur adukkan antara yang benar dengan apa? Dengan yang batil. Apa maksudnya? Yang hak itu sudah terang. Iya, bahwasanya agama yang benar itu adalah agama Islam. Kedatangan Muhammad adalah sempurna informasinya bagi kalian, maka jangan kalian ganti dengan apa? Dengan kedustaan. Ya. Apa kedustaan yang dibikin oleh orang Yahudi, teman-teman? Mereka menyatakan bahwasanya yang berhak menjadi nabi itu adalah dari Bani Israel saja, keturunan Israel. Keturunan Israel tidak boleh. Kan mereka orang Yahudi kan bangga sekali, teman. Kami ini adalah bangsa yang terpilih. Nahnu sya'bullahil mukhtar. Kami adalah bangsa yang dipilih, yang dipilih Allah. Dan sampai sekarang masih gitu, Pak. Kenapa orang Yahudi begitu mudah membunuh bangsa selain mereka? Orang Yahudi ini, Pak, selain orang Yahudi, ya, di mata mereka adalah hina. Mereka adalah hewan-hewan yang diciptakan oleh Tuhan untuk mengabdi kepada mereka. Maka mereka membunuh Muslim. Coba lihat pembantai mereka di Palestina, membunuh orang Muslim. Itu bagi mereka sesuatu kebanggaan, coba. Iya. Masa yang dibunuh bukan lelaki yang dewasa saja, anak-anak, wanita-wanita hamil, orang-orang jompo, tua renta, disapu semua, disikat semua. Gak ada yang tertinggal. Luar biasa kejahatan orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka memandang semua bangsa selain Yahudi adalah hewan di mata mereka. Mereka bangga dengan itu. Mereka bangga dengan itu. Nah, ini kebiasaan orang Yahudi. Mereka menyatakan bahwasanya yang berhak menjadi apa? Menjadi nabi itu hanya dari golongan mereka. Padahal kita sudah tahu bahwasanya yang menentukan nabi atau tidak nabi itu pilihan siapa? Pilihan Allah SWT. Ini adalah prerogatifnya Allah. Nggak ada hak saya, nggak ada hak orang Indonesia, nggak ada hak orang Arab. Ayo tolong Allah, kita ajukan proposal bersama, tolong terus putus bagi kami. Nggak ada, Pak. Itu hak Allah SWT. Allah yang berhak menentukan. Dan pilihan Allah pasti yang terbaik. Iya. Pilihan Allah pasti yang terbaik. Coba kalau umpama hak menentukan nabi itu diberikan diberikan kepada suara manusia, Pak. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi, Om? Yang terjadi kerusakan. Kenapa? Karena pilihan manusia adalah pilihan yang relatif. Terkadang yang dipilih adalah baik, terkadang tidak sedikit yang jahat dan jelek. Iya. Coba lihat tuh. Orang-orang pimpinan, ini pimpinan kami pilih dengan cara demokrasi, ditunjuk dengan election gitu ya. Iya, pemimpin yang jujur, amanah, terhormat, iya, bekerja semangat dan seterusnya, bersih dari korupsi. Ternyata setelah dipilih pada rakyat, apa yang terjadi? Mereka justru berbalik daripada semua pernyataan sebelumnya.
Ini pilihan manusia. Makanya urusan menentukan siapa Rasul itu adalah Allah SWT. Allahu a'lamu haitsu yaj'al risalah. Allah lebih tahu urusan kenabian itu, urusan ke Rasul itu di mana dia mau letakkan. Mau pilih bangsa ini, mau pilih suku ini, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh kita memprotes dalam hal itu. Jadi itulah orang Yahudi, mereka ketika melihat Muhammad bukan dari sukunya, lalu mereka mengingkari dengan cara yang jahat. Sebabnya hanya satu, hasad. Hasad, kata Allah dalam Al-Quran, hasadan min indi anfusihim. Mereka itu hasad yang datang dari hati mereka. Hasad itu Pak, kadang membuat akal kita kurang sehat. Ya. Terlalu fanatik kepada suku dan golongan. Suku dan golongan ini teman-teman, Allah SWT ciptakan beragam, bervariasi ya. Ada suku Arab, ada bangsa Arab, ada bangsa Afrika, ada Asia, ada suku ini, suku Jawa, suku Aceh, suku Minang, dan seterusnya. Itu hanya sebagai variasi kehidupan. Bukan untuk membanggakan satu di atas yang lainnya. Tidak. Allah mengatakan, ya nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Kami ciptakan kalian dalam keadaan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Kan Allah sebutkan tuh, suku ada bangsa. Tujuannya apa? Tujuannya adalah lita'aruf, agar kalian satu dengan saling mengenal. Oh ini kalau bapak ini kayaknya versinya orang Asia. Oh kalau bapak ini kayaknya ini Eropa. Oh ini suku ini. Itu tujuan untuk saling mengenal Pak. Bukan untuk membanggakan, oh saya ini orang ini. Saya lebih baik daripada kamu. Bukan itu. Maka Allah tutup ayat, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa, bukan suku. Maka Islam dari awal Pak sudah memerangi yang namanya fanatik buta terhadap suku, terhadap ras, terhadap golongan. Itu dilawan oleh Islam. Tak boleh. Kenapa? Karena ini akan membuat seseorang bisa menjadi sombong, angkuh, dan menzalimi yang lain. Arab dulu Pak di sini mereka bermain. Orang Arab itu Pak, satu suku dengan suku lain itu berbangga-banggaan. Mereka rela memerangi suku lain demi membela apa? Kepentingan sukunya. Perang 4 tahunan. Itu Aus dan Khazraj itu kan sebenarnya mereka satu nenek itu. Cuma suku berbeda namanya Aus satu Khazraj. Mereka rela berperang ratusan tahun Pak. Demi apa? Mempertahankan nama kesukuan. Itu orang Arab. Nah Islam datang memberantas semua ini. Diberantas semua ini oleh Islam. Wa quru ni'matallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah kepada kalian ketika kalian dari kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Ya, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dahulu kalian bermusuhan. Siapa masih musuh-musuhan di sini? Aus dan Khazraj. Masih sama-sama orang Arab, tapi suku berbeda. Perang bertahun-tahun. Tapi dengan rahmat Allah, Allah jadikan kalian sebagai ikhwan, sebagai komunitas yang bersaudara, saling mencintai satu dengan lain. Hilangkan semua kesukuan. Antara Muhajirin dan Ansar dulu ketika Nabi SAW di Madinah, ada orang Muhajirin menempuk bagian bokongnya orang Ansar. Kemudian orang Ansar mengatakan, ya lal Muhajirin. Orang Muhajirin mengatakan, ya lal Ansar. Mereka saling apa? Saling berbangga-bangga. Nabi SAW ada di hadapan mereka. Apa kata Nabi SAW? Panggilan sebuah jahiliyah. Apa yang kalian serukan di dekat? Sesungguhnya Islam telah menghapus semua bentuk berbangga-bangga dengan ras, berbangga-bangga dengan suku, fanatik kepada apa? Kepada golongan tertentu. Islam semuanya sama, Pak. Makanya Islam adalah agama untuk seluruh alam. Agama internasional itu Pak, agama Islam. Tidak ada satupun agama di muka bumi yang seperti Islam. Adapun agama yang lain untuk suku-suku mereka Pak. Yahudi untuk orang Yahudi. Agama Kristen untuk orang Bani Israel yang di suku mereka dari Nasrani, kaum Nasara. Orang Yahudi tidak boleh beragama Nasara Pak. Kenapa? Karena syariat mereka berbeda. Saya dipahami teman-teman? Agama yang berbeda-beda. Tapi Islam tidak. Islam datang untuk seluruh alam, untuk seluruh manusia. Orang Kristen itu kan mereka, kalian justru diutus, Nabi Isa itu diutus untuk menyelamatkan domba-domba tersesat. Siapa domba-domba tersesat Pak? Yaitu orang-orang Bani Israel dari kaum Nasara. Jadi agama Kristen itu tidak cocok untuk orang Indonesia sebenarnya. Karena kita bukan dari keturunan Yerusalem, keturunan Nasrani. Tidak, Pak. Agama Kristen cocok untuk di sana saja. Ya, tapi meski demikian itulah yang terjadi distorsi sejarah. Baik. Kemudian Allah mengatakan, jangan kalian campur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Iya. Wa taktumul haqqa, dan kalian menyembunyikan kebenaran. Apa kebenaran itu? Kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wa antum ta'lamun, sementara kalian mengetahui. Dan ini teman-teman faedah untuk kita, ya, untuk tidak membantah kebenaran dengan apa? Dengan berbagai dalih dan alasan. Kalau sudah nampak kebenaran, Pak, walaupun bercanggah dengan budaya kita, tradisi masyarakat kita bercanggah, maka dan kita tundukkan kepala dan lembutkan hati untuk menerima kebenaran itu. Walaupun bertentangan dengan kebiasaan adat kita selama ini. Kalau sudah nampak kebenaran, terima, Pak. Jangan dicampur-campur. Oh, ini nggak cocok untuk kami. Oh, ini cocok. Nggak, itu nyampur-nyampur namanya. Ya, kebenaran adalah hak siapa saja untuk mengikutinya. Baik. Kemudian ayat ini juga memberikan faedah kepada kita bahwa larangan menyembunyikan kebenaran. Kalau sudah nampak kebenaran, Pak, sampaikan. Selama tidak ada mudarat, maka kewajiban kita menyampaikan kebenaran. Menyampaikan kebenaran. Kemudian ayat berikutnya kata Allah, atamuruna an-nasa bil birr. Apakah kalian akan menyuruh manusia untuk berbuat baik? Wa tansawna anfusakum. Sementara kalian melupakan diri kalian. Wa antum tatluna al-kitab, padahal kalian membaca Alkitab. Afala ta'qilun. Tidakkah kalian berakal? Ayat ini juga memberikan pesan menohok untuk siapa? Untuk orang Yahudi. Untuk orang Yahudi. Kalian menyuruh orang-orang untuk berbuat baik. Menyuruh berbuat baik apa, Bang? Ini mereka mengajak, nanti kalau datang Muhammad, ayo kita beriman kepadanya. Itu maksudnya, Bang. Kalau datang Muhammad, ayo kita beriman. Kita ikuti syariatnya dan kita menjadi Muslim. Dengan persangkaan mereka apa? Muhammad versi mereka. Ini Muhammad itu mesti dari orang keturunan Nabi Yakub. Dan kalian menyuruh manusia beriman, berbuat baik, sementara kalian merupakan diri kalian. Dan kalian membaca Alkitab. Maksud membaca Alkitab apa di sini, Pak? Membaca kitab apa? Membaca Taurat. Kalian membaca kitab-kitab Nabi sebelumnya. Dan berita itu sudah terang. Dan kalian justru melupakan diri kalian. Ya. Harusnya yang paling berhak jadi beriman itu siapa? Mereka orang Yahudi. Yang paling pertama berhak untuk beriman kepada Nabi Muhammad adalah mereka orang Yahudi. Baru diikuti oleh orang Arab. Karena orang Arab nggak tahu dengan Nabi Muhammad. Jadi yang terjadi justru sebaliknya. Ya. Ini juga peringatan atau pesan yang pesan yang diberikan kepada kita bahwa setiap kita Muslim berusaha untuk mengajak orang lain kepada kebenaran. Diajak, ajarkan ilmu, sampaikan kebenaran, juga kekurangan, kebatilan, ya penyimpangan-penyimpangan yang ada. Kita ingatkan masyarakat. Tapi berusaha nanti lebih dahulu kita yang tahu sampaikan sebagai orang yang terdepan dalam mengamalkan. Jangan justru kita seperti lilin bisa menerangi orang lain, tapi justru membakar diri sendiri. Allah mencela sifat seperti ini dalam surat As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai yang beriman, kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak lakukan? Ya, kalian tidak lakukan tapi justru justru mengucapkan atau mengajak orang kepadanya. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar kemarahan di sisi Allah kalian mengucapkan sesuatu sementara kalian tidak melakukannya. Baik. Kemudian kata Allah, "Wasta'inu bis-sabri was-salah," dan hendaklah kalian minta pertolongan kepada Allah melalui sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin, karena sabar atau salat itu adalah sesuatu yang berat bagi orang-orang yang kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ayat ini mengajak mengingatkan orang-orang ahlu kitab dahulu, Yahudi dan juga Nasrani, agar mereka meminta pertolongan kepada Allah melalui sabar dan salat. Ya. Sabar, teman-teman, adalah ibadah yang bukan hanya diperintahkan kepada umat ini, tapi umat terdahulu juga diperintahkan oleh Allah. Adalah kalian bersabar. Ya, kalian bersabar. Ya. Kemudian juga salat. Salat adalah ibadah yang bukan hanya untuk umat ini, tapi umat terdahulu juga diperintahkan oleh Allah untuk salat. Dan ini adalah dua rangkaian ibadah yang sangat bermanfaat untuk apa? Untuk kehidupan. Seakan-akan ini adalah roda kehidupan untuk berjalan dengan baik, Pak, adanya dengan sabar dan ibadah salat. Sabar, teman-teman, sebagaimana datang dalam hadis Nabi sallallahu, ya, bahwasanya wa inna al-farja ma'as sabar. Karena pertolongan Allah itu atau kelapangan itu akan datang bersama dengan adanya kesabaran. Dan sabar, teman-teman, dia adalah tamu bagi kehidupan.
Maka cara menghadapi tamu ini harus kita suguhkan sebuah hidangan yang namanya apa? Ujian hidup ini kan ujian namanya. Zaman, ujian, musibah itu adalah ibarat tamu bagi kehidupan. Maka kalau tamu itu datang, hendaklah kita suguhkan kita suguhkan hidangan yang bernama kesabaran. Dan hidup ini adalah semuanya ujian. Ujian yang tidak akan pernah berhenti sampai kita bertemu ilahi. Ya, sampai kita bertemu Allah, ujian itu selalu datang. Banyak seorang muslim berusaha untuk sabar. Bersabar apa? Bersabar karena Allah SWT. Allah berfirman dalam surah Al-Qur'an, dalam Al-Quran, wasbir wa ma sabruka illa billah. Dan kalian bersabar dan bersabarlah karena Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang muslim nanti ketika masuk ke dalam surga, para malaikat akan masuk menemui mereka dari pintu-pintu. Lalu para malaikat mengatakan, "Salamun alaikum bima sabartum." Keselamatan atas kalian, telah selamat masuk surga disebabkan apa? Disebabkan kesabaran kalian dahulu semasa hidup. Jadi sabar ini memang ajaran atau prinsip yang selalu kita pakai di dalam kehidupan. Karena sejatinya hidup ini adalah ujian. Kita hadir ke muka bumi ini untuk diuji. Orang kalau, dan ini adalah kaidah dalam hidup bahwasanya setiap kita mengerti bahwasanya hidup ini adalah ujian. Banyak orang tidak paham, Pak. Orang mengatakan, kenapa saya diuji seperti ini? Padahal dia tidak paham bahwasanya hidup ini adalah ujian. Cara menghadapinya adalah dengan apa? Dengan kesabaran. Imam Bukhari rahimahullah ketika menyebutkan kenapa manusia itu diuji harus hadir ke dunia. Dulu kan enak, ayah kita Adam tinggal di surga. Kenapa harus hadir ke dunia? Kata beliau adalah untuk meraih surga yang lebih tinggi dan lebih sempurna nikmatnya ketimbang surga yang datang. Kalau di surga apa kita hidup terus, maka kita tidak tahu dengan nilai nikmat itu, Pak. Orang yang hidup nyaman, tidak pernah diuji, nggak ada sakit, nggak ada musibah, nggak ada bencana. Itu di surga itu, Pak. Yang seperti itu hidup. Nah, kalau terus Adam hidup di sana dan anak cucu keturunannya terus di surga, nggak tahu dengan kadar surga itu. Kenapa? Nggak pernah diuji. Tapi kalau udah ke dunia dulu, nyemplung ke dunia ini, beragam, musibah, tsunami, galodo, kehilangan harta, nyawa, saudara, orang yang tercinta, hilang semuanya. Sabar kita menghadapi karena Allah SWT, maka baru tahu nanti kadar surga. Oh, ternyata surga ini adalah nikmat yang sempurna. Kenapa? Di dunia nggak kita dapatkan seperti itu. Tidak didapatkan seperti itu. Maka minta tolonglah kepada Allah dengan melalui sabar dan salat. Salat teman-teman juga adalah media untuk kita minta pertolongan kepada Allah SWT. Nabi SAW dan para sahabat, mereka kalau ada musibah, ada masalah, mereka kembali kepada salat. Ya, beda dengan kita hari ini. Kita kalau ada masalah, yang paling dulu kita ingat siapa? Telepon kawan, telepon teman, ya Pak. Bagaimana menyelesaikan masalah tanpa masalah? Menyelesaikan masalah dengan uang, dengan materi, dengan semisalnya. Nabi dan para sahabat itu, mereka menyelesaikan masalah dengan apa? Dengan ibadah. Kalau ada sesuatu perkara yang membuat Nabi cemas, kalau segala salat, minta pertolongan kepada Allah SWT. Allah perintahkan di sini, wasta'inu bis sabri was salat, minta pertolongan kepada Allah melalui ibadah sabar dan ibadah salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin, karena salat, sabar dan salat itu adalah sesuatu yang berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Salat itu Pak, kata Allah dalam ayat ini, salat itu berat, merasa sesuatu yang sulit untuk ditunaikan. Illa 'alal khashiyin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Khusyuk teman-teman, dia bukan rukun daripada ibadah, tetapi dia adalah bentuk ruh daripada salat itu sendiri. Orang kalau tidak khusyuk, tidak khusyuk dia salat, sah salatnya. Sah salatnya. Selama rukun dan syarat dan wajib salat ditunaikan dengan baik. Walaupun dia tidak khusyuk diingat ke sana, ikan ke sini, salatnya sah. Tetapi kalau khusyuk ini lebih baik, lebih sempurna ibadahnya. Karena Nabi SAW mengatakan ada yang salat dia hanya mendapatkan 1/9, ada mendapat 1/8, sampai ada yang mendapat sebahagian, 1/3, sebagian kecil. Itu tergantung apa? Kadar khusyuknya. Khusyuk adalah ruh daripada ibadah. Tetapi kalau seseorang tidak khusyuk, dia bukan berarti salatnya batal, tidak. Ya. Dan salah satu cara untuk meraih ibadah yang ringan adalah hendaklah menghadirkan kekhusyuan di dalam salat. Cara khusyuk bagaimana, Pak? Hendaklah kita berusaha memahami kiat-kiatnya, memahami apa yang kita baca. Ini cara kita untuk khusyuk dalam apa? Dalam ibadah.
Tapi kalau kita baca lewat seakan-akan itu adalah bahasa yang ada di lisan, sudah hafal dari kecil, tanpa ada faham makna dan maksud dari yang kita baca dalam salat, maka seakan-akan kita sulit untuk mendapatkan khusyuk. Karena itu kita teman-teman perlu belajar tentang fikih salat, bukan hanya tata cara, tapi juga makna daripada lafaz-lafaz yang kita baca di dalam salat. Nah, salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk itu? Allah beri penjelasan dari setelahnya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang yakin mereka akan bertemu dengan Allah. Kalau di sini berarti apa statementnya, Pak? Itu apa? Kualitas iman kepada hari pembalasan. Ya, mereka yakin akan bertemu dengan Allah. Tapi berarti apa? Dia yakin akan mati. Dan dia akan yakin akan bertemu, akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditanya. Maka nilai ini, Pak, nilai ideologi ini, keyakinan tentang tentang keyakinan adanya hari akan diaudit kita di hadapan Allah, memberi dampak yang besar tentang kekhusyuan terhadap salat. Ya. Makanya kata para ulama, kualitas iman kepada hari pembalasan, maksudnya hari kiamat, kita akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat memberi pengaruh kepada perbuatan baik dan perbuatan buruk seseorang. Kenapa orang semangat berbuat baik, Pak? Karena ada iman. Iman kepada hari berbangkit. Kenapa orang begitu mudah untuk berbuat jahat, Pak? Karena rapuhnya sendi-sendi keimanan terhadap hari kiamat. Kita sebagai muslim diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca 17 kali dalam sehari semalam minimal Maliki Yaumiddin. Allah adalah zat yang menguasai hari pengauditan, hari pembalasan. Nah, kalau kita yakin ini, Pak, kita mau berbuat maksiat, ada maksiat orderannya di hadapan kita. Iya, tawarannya ada di hadapan kita. Maka kita tinggali. Sudah, saya ini akan ditanya. Perbuatan zalim ini akan ditanya. Sehingga kita kembali meninggalkan maksiat dengan mudah, berat untuk melakukan maksiat, dan ringan untuk melakukan ketaatan. Apa efek dari apa, Pak? Iman kepada hari pembalasan. Maka Allah katakan di sini, orang yang akan khusyuk dalam salat di antara tipenya adalah orang yang yakin mereka akan bertemu dengan Allah Rabbul Alamin. Wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka akan kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu teman-teman, pelajaran dari ayat ini, sebagai muslim kita berusaha untuk membagus atau mengasah keimanan kita terhadap ilmu akidah, terkhusus masalah beriman kepada hari berbangkit. Ya, karena salat itu sangat berpengaruh dengan keimanan kepada hari pembalasan. Maka orang-orang yang khusyuk, kekhusyukan hanya bisa diraih dengan ketakutan kepada Allah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita coba sampai ayat 46. Sudah baca ayat berikutnya. Kalau ada pertanyaan dan tambahan sampai di sini kami persilakan. Silakan, Pak. Saya ada 5 menit barangkali kita gunakan untuk diskusi seputar materi. Silakan, Pak. Jangan sungkan bertanya. Iya, kita boleh diskusi. Atau kalau ada kekurangan saya tadi, bisa di... Iya, Pak. Hmm. Iya, Masya Allah. Iya, bagus. Masya Allah. Baik. Ini ayat faedah dari beliau eh, yang memberikan tentang faedah daripada sabar. Tentang daripada kesabaran. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Wahai yang beriman, adalah kalian minta tolong dan mengambil tali yang kokoh untuk menolong kalian. Cara apa, Pak? Sama sabar
Yang kedua, salat. Yang kedua, salat. Innallaha ma'as sabirin, karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya, bersama orang-orang yang sabar. Ayat-ayat semisal tentang sabar, teman-teman, lebih daripada 90 tempat dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu berbicara tentang sabar, kata sabar, perintah sabar, itu lebih daripada 90 tempat di dalam Al-Quran. Menunjukkan apa? Menunjukkan bagaimana besarnya urgensi daripada sifat sabar. Ya, maka kita sebagai muslim diajak oleh Allah SWT di berbagai tempat dalam Al-Quran, ya, sampai 90 kali. Tujuannya apa? Agar kita selalu sabar. Isbiru wasabiru warabitu wattaqullah. Adalah kalian sabar dan kuatkan kesabaran. Sudah diperintahkan oleh Allah untuk sabar, tambah lagi itu. Tambah lagi apa? Power kesabaran Anda. Jadi kalau ada mengatakan sabar tidak ada batas, itu kurang tepat ya, Pak. Iya, sabar itu tidak ada tidak ada batas. Ya. Kesabaran kita akan terus kita pakai sampai kita meninggal bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak, itu ada yang bagus. Ada yang lain seputar materi? Di kolom chat ada Pak? Ya. Baiklah, jika tidak ada apa? Ada pertanyaan, maka kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan bermanfaat materi yang sudah kita pelajari bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang mengambil pelajaran dari peringatan-peringatan yang Allah berikan kepada Bani Israel, terkhusus orang ahli kitab dan kaum Yahudi. Mereka adalah orang yang beri peringatan, walaupun khitab ini ditujukan kepada mereka, tapi juga ada pesan yang bisa kita bila kita manfaatkan. Maka jangan kita mencontoh mereka. Jangan mencontoh mereka, jangan lupa kepada nikmat yang telah Allah berikan, kemudian kita balas dengan kekufuran. Balasnya dengan kekufuran, teman-teman, itu adalah cara orang-orang yang lemah dan orang-orang yang bodoh. Ya, salah satu, saya ingat ada satu tafsir yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, bagaimana bentuk orang-orang yang, ini kan orang Yahudi, Pak, jadi setuju ya. Bagaimana sifat orang Yahudi mengganti nikmat Allah dengan cara yang jelek, dengan kekufuran. Nah, perannya ini terkadang juga diambil, ditiru oleh sebagian muslim, yaitu orang-orang yang datang nikmat tapi dibalas atau disikapi dengan maksiat. Ya, ketika beliau menafsirkan ayat, ya, wa arakum min ba'di ma arakum ma tuhibbun, dan Allah perlihatkan kepada kalian nikmat yang kalian sukai. Ya, tetapi kalian bermaksiat setelah. Kata beliau, ini juga dilakukan oleh sebagian muslim. Ya, apa contohnya? Kata beliau, ada orang muslim yang diberikan nikmat untuk menikah, dapat pasangan hidup, tapi justru nikmat pernikahan itu nanti disusupkan dengan berbagai maksiat. Diundanglah acara pesta pernikahannya dengan weddingnya dengan mengundang artis biduan, musik-musik, wanita-wanita yang mohon maaf kalau telanjang, joget-joget, di sana ada minuman keras. Ini apa, Pak? Bentuk cara praktek mengganti nikmat Allah disikapi dengan maksiat, dengan kekufuran. Berarti sifat ini ada, Pak. Ada pada orang Yahudi, tapi juga contoh sebagian oleh orang-orang Muslim. Nah, ini yang berlaku di sebagian masyarakat itu. Mana-mana kalau wedding itu enggak ada bagian tunggal, tidak ada musik ya Pak ya, enggak ada penyanyi-penyanyinya, agak abtur gitu. Kita enggak abtur. Iya, katanya ini pernikahan yang tidak barokah gitu. Dan ini adalah bentuk sifat daripada orang-orang Yahudi yang harus ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah. Itu pesan saya kepada bapak kalau menikah, kain anak, atau ada yang mau menikah lagi, mau menantu gitu ya. Misalkan organizing weddingnya itu tanpa ada maksiat, tanpa ada maksiat. Itu faedah yang saya ingat tadi tentang Allah Alam, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.